Shalom saudara dalam Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Hari ini saya mau membahas tentang betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya beri judul Jesus is my amazing God. Yesus adalah Tuhanku yang luar biasa. Kita bisa baca dari Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau kita mendengar kata amazing, hal apa yang terlintas pertama dalam pikiran kita, saudara? Tentang film superhero? Tentang sunset di Bali? Tentang musik yang bikin kita merinding, tentang gedung-gedung yang tinggi, tentang film mengenai racing, atau bahkan tentang sosok artis penyanyi idola kita saat ini. No, saya mau mengingatkan saudara, hari ini kita mau ngomongin tentang satu pribadi yang jauh lebih amazing dari semuanya itu. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Saya akan jabarkan kenapa Yesus itu begitu amazingnya. Yang pertama, Yesus itu amazing karena dia mau turun langsung ke dunia. Tadi kita baca di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tuhan tidak tinggal diam di surga, padahal tempatnya di surga. Dia turun langsung masuk ke dunia, rela menjadi manusia. Bahkan pada saat jadi manusia, dia bukan sebagai raja yang penuh kemewahan, tetapi dia menjadi manusia biasa yang lahirnya bahkan di kandang. Kadang kita yang merasa Tuhan itu jauh, kita berasa kita tidak pantas untuk dekat-dekat dengan dia. Tetapi kenyataannya, dengan dia turun ke dunia, Yesus itu bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau dekat dengan kita. Tuhan adalah Tuhan yang datang ke kita, mencari kita, karena dia yang milih kita. Poin yang selanjutnya, Yesus itu amazing karena ajarannya berbeda. Selama 3 tahun dia mengajar, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti ahli-ahli Taurat saat itu. Kita bisa baca dari Matius 7 ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Di saat itu, apa yang Yesus ajarkan itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh dunia. Yesus mengajari kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dunia mengajarkan konsep balas dendam. Yesus mengajarkan yang terbesar adalah yang melayani. Bahkan Yesus memberi contoh dengan dia mencuci kaki para murid. Dia menunjukkan bahwa bukan yang dilayani yang terbesar. Yesus mengajarkan, ampunilah saudaramu yang bersalah 70 kali 7 kali. Dunia mengajarkan, maaf itu ada batasnya. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran Yesus yang mengingatkan kita bahwa kadang apa yang dikatakan dunia itu harus kita cek dulu apakah sesuai dengan kehendak Bapa. Seperti dijelaskan di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yesus memberi contoh bagaimana kita bisa mengetahui kehendak
Allah Bapa. Yang ketiga, Yesus itu amazing karena kasihnya gila-gilaan buat kita. Bahkan di Roma 5 ayat 8, Kristus mati untuk kita saat kita masih berdosa. Kasihnya luar biasa. Kenapa? Karena Yesus gak nunggu kita untuk baik dulu untuk Dia kasihi. Dia gak menunggu kita bertobat, udah perfect baru Dia kasihi. Dia terima kita apa adanya. Karena kasih Yesus tidak pakai syarat. Dengan Dia wafat di atas kayu salib, itu adalah bukti cintanya Dia yang begitu dalam supaya kita selamat. Kalau Yesus sudah mengasihi kita segitunya, kita jangan sampai ragu untuk datang kepada Dia. Saya mau sharing sedikit tentang kasih-Nya yang luar biasa, pol-polan dalam hidup saya. Jadi saudara, kemarin saya sempat liburan bersama keluarga. Saat mau menuju ke penerbangan pesawat, ternyata saya salah bandara. Pada saat saya baru mau jalan ke bandara yang benar, penerbangannya kurang dari 90 menit lagi sudah terbang. Padahal perjalanan menuju ke tempat tersebut memakan waktu sekitar 1 jam. Di situ saya merasa frustasi karena saya terlalu mepet memperhitungkan waktunya. Saya mengandalkan diri saya dengan perhitungan-perhitungan saya, dan seharusnya kalau semuanya on seperti yang saya pikirkan, semuanya aman menurut saya. Tetapi di situ saya diingatkan betapa dengan saya mengandalkan diri saya menjauh dari Tuhan. Dan dengan kondisi jalanan macet, dengan waktu yang begitu mepet, saya frustasi. Sepanjang perjalanan saya terdiam. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya berdoa sama Tuhan, saya berserah. Dan amazingnya, pada saat saya sampai, ternyata penerbangan saya delay 30 menit. Just on time, buat saya dan keluarga bisa drop bagasi. Setelah saya drop bagasi, counter close. Kemudian saya cukup waktu untuk bisa jalan ke boarding gate. Jujur saudara, di situ saya speechless sekali. Karena buat saya itu tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, itu tidak ada yang namanya kebetulan. Itu pasti kasih-Nya yang gila-gilaan buat keluarga saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga memberikan kasih yang gila-gilaan buat saudara. Poin yang terakhir, Yesus itu amazing karena kuasa yang nyata. Di Lukas 8 ayat 24-25 kita membaca tentang Yesus meredakan badai. Kalau kita baca kisah tentang kuasa Yesus, Yesus menyembuhkan sakit penyakit. Yesus bahkan mengalahkan maut. Kuasa-kuasa gelap Dia hardik, Dia kalahkan. Dan kabar baiknya saudara, kuasanya tidak berubah sampai hari ini. Artinya kalau kita sedang dalam badai kehidupan, kita lagi banyak pergumulan, kita lagi banyak pikiran, nanti gimana gitu. Saudara, percaya Tuhan Yesus punya kuasa untuk nolong kita. Tuhan Yesus punya kuasa untuk nolong saudara. Tangannya Dia tidak akan kurang panjang untuk meraih dan menopang saudara. Jadi yang saya mau mengingatkan, Yesus itu bukan cuma kisah lama. Yesus itu bukan cuma dibahas, diingatkan di setiap hari Minggu. Tetapi Yesus itu adalah Tuhan kita yang nyata. Yesus itu luar biasa. Dan yang paling amazingnya, Yesus itu mau dekat dengan kita. Mari, jangan sampai kita kehilangan rasa kagum kita sama Tuhan kita yang begitu luar biasa.
Semoga setiap hari kita bisa menjalani hidup kita dengan hati yang kagum, dengan hati yang penuh cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjalani hari yang amazing bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.